Persentil. Persentil merupakan bagian dari ukuran letak statistik. Dua yang lain adalah kuartil dan desil. Masing-masing ukuran statistik ini dan juga statistik yang lain sebenarnya banyak celahnya, banyak salahnya yang tidak terlihat secara kasat mata. Nah, untuk ukuran persentil ini akan kita perlihatkan di sini. Caveat emptornya, kesalahan yang tidak kasat mata, ya kita sajikan dan bagaimana solusi mengatasinya. Kita mulai dengan presentasi, kita mulai dengan Excel ya, spread Excel seperti ini. Persentil adalah nilai, kalau kita per definisi, kita perbesar dulu ini. Kita perbesar dulu spreadsheet ini. Persentil. Persentil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir, ascending, menaik, menjadi 100 bagian yang sama besar. Dari 1% maksudnya sampai dengan 100%. Perhatikan data hipotetis dari nilai ujian 10 orang learner ini, peserta didik ini. Ada 10 observasi. Observasi pertama atau data pertama nilainya itu 15, kedua 22, dan seterusnya ke 10, 90. Kalau kita mencari persentil dengan menggunakan formula desimal kali dengan jumlah sampel atau jumlah populasi, kita itu dikatakan menggunakan indeks. Misal persentil ke-10 itu sama dengan 10-nya ini 0,10. 10% maksudnya kali dengan jumlah sampel atau jumlah populasi. Persentil ke-20 0,20 ya kali jumlah populasi dan seterusnya. Pada data ini persentil ke-50 atau posisi median adalah 0,50 kali N, 0,50 kali 10, jumlah datanya 10 sama dengan 5. Atau pada observasi kelima yaitu nilai 32. Nilainya 32 ini kita bisa beri warna merah misalnya pada data persentil. Kita bisa beri interpretasi nilai persentil ke-50 atau 50% ini adalah sebesar 50% dari nilai ujian ini dengan nilai lebih kecil, ada 50% dari nilai ujian ini dengan nilai lebih kecil dari 32. Lebih baik kita rubah ini, bukan sebesar ada. Ya. Terdapat atau ada. Dapat 50% dari peserta dari nilai ujian ini dengan nilai lebih kecil dari 32. Ya 50%. Itu 2, 3, 4, 5. 40% ini sebenarnya ya. Kita lihat ini caveat emptor. Hati-hati, lihat caveat emptor ini. Coba data di atas kita rubah sedikit. Ini untuk memperjelas caveat emptornya, kesalahan formula itu. Ini peserta yang mendapat nilai 32 itu ada 2 orang. Jadi kalau persentil kelima berdasarkan formula itu tetap pada observasi kelima, yaitu pada observasi kelima dengan skor 32. Apakah kita akan tetap memberi interpretasi 50% nilai siswa di data ini adalah lebih rendah dari 32? Tentu saja tidak, bukan? Kenapa? Ada nilai 32 lain yang diobservasi, yang terdapat di observasi ke-6. Sehingga persentase nilai di bawah 32 bukan lagi 50%, tapi sudah naik menjadi 6/10 atau 60%. Dengan demikian, formula 0,5 kali N untuk persentil kelima tidak tepat lagi. Itu caveat emptornya yang jarang sekali disajikan
di dalam modul ataupun sajian-sajian di YouTube yang lain. Coba lihat untuk data yang lebih besar seperti ini. Coba kita lihat data yang lebih besar seperti ini. Datanya seperti ini. Ini kalau kita besarin lagi dikit juga boleh. Nah, kita buat data hipotetis umur 50 pelanggan internet provider Alpha Unggul. Ini ada 50, ada 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Dan masing-masing baris berisi 10 elemen. Jadi jumlah anggotanya adalah 50. Kita mau mencari persentil ke-50 atau median. Persentil ke-50 sesuai dengan formula tadi adalah 0,5 kali 50 sama dengan 25. Dan observasi ini observasi ke-25. Dan observasi ke-25 jatuh pada umur 42 tahun. Ini 42. Ini observasi ke-20 keseluruhan ini. 21, 22, ada 3, 24, 25 di sini. Dan kembali ada 3 orang yang berumur 42 tahun. Dengan demikian interpretasi bahwa 50% umur orang-orang pada data ini lebih kecil dari 42 tahun tidak valid lagi. Lebih besar, lebih banyak, bukan 50% lagi ya. Dari data ini. Karena yang 42 yang berumur 42 itu tidak 1 orang tapi 3 orang. Solusi untuk data dengan beberapa observasi dengan frekuensi lebih besar dari 1, antara lain dapat dilakukan dengan membuat tabel distribusi frekuensi seperti di bawah ini. Ini tabel distribusi frekuensinya seperti ini kita buat. Berdasarkan data ini kita buat umur pelanggan, alfa unggul, jumlah pelanggan, frekuensi kumulatifnya. Umurnya kita buat dari 16 sampai dengan 23, mulai dari sini kan. 16 sampai dengan 23, 24 sampai dengan 31, 32 sampai dengan 39, 40 sampai dengan 47, 48 sampai dengan 55, 56 sampai dengan 63. Ini kalau kita jumlahkan ini sama dengan 50. Pakai rumus saja. Nah, ini pakai rumus sum F45 sampai dengan F50, jumlahnya 50. Frekuensi kumulatifnya di sini 4 karena kosong sebelum adanya, yang ini 10. 4 tambah 6 10. Yang ini bisa kita buat formula juga ya. G46 tambah F47. Ya, jadi 46 ini tambah F47. Ya, G-nya di sini 46 ditambah dengan F47 terus. Otomatis seperti ini. Ini frekuensi kumulatifnya pada kelas terakhir 50. Harus sama dengan yang ini. Kita beri tanda dulu. Ya. Ini sama dengan yang ini. Mana tadi? Berandanya sama. Jadi persentil ke P, ya persentil ke P berapa aja? 1%, 2%, 10%, 20% itu dibuat formulanya oleh ahli statistik sama dengan tepi bawah, TB ini tepi bawah kelas persentil ke P ditambah dengan I. I ini adalah interval kelas dikali dalam kurung S dibagi FC. Ini sudah disebutkan TB tepi bawah, I interval kelas. S selisih letak persentil ke P dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. FC subscript ini frekuensi kelas persentil ke P. Jadi kalau kita menggunakan rumus tadi, letak persentil ke 50 itu adalah 0,50 kali N. 0,50 kali 50. Berarti 5/10 kali 50, ini nolnya hilang jadi 25. Kelas persentil ke 50 ada pada observasi atau data ke 25.
Dan ini terletak di kelas 40-47 ini yang dikasih tanda merah ini kelas 40-47, persentilnya berada di sini. Tepi bawah kelas persentil ke-50 adalah 39,5. Nah ini 40 kurang 0,5 sama dengan 39,5. Interval kelasnya dikurangin aja batas kelas atas, kurangin batas kelas bawah, ditambah 1, 23 kurang 16, 7 tambah 1, 8. Yang ini juga 47 kurang 40, 7 tambah 1 sama dengan 8. 47 kurang 40 tambah 1 sama dengan 8. Selisih S itu sama dengan selisih letak persentil ke-50 dengan frekuensi kumulatif sebelum persentil, sebelum kelas persentil. Selisihnya. Selisih letak persentil ke-50. Letak persentil ke-50 itu adalah 25. Sedangkan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil itu ini ya, 18. Ini kelas persentil, sebelum kelas persentil itu 18 nilainya. Kemudian yang dicari lagi frekuensi kelas persentil ke-50. Kelas persentil ke-50 ini frekuensinya 20. Dengan demikian kita tinggal memasukkan saja angka-angka yang kita dapat persentil ke-50 39,5, yang ini ditambah 8 interval kelas, ditambah 7 S, 20 frekuensi kelas persentil. Ini sama dengan 39,5, ini penjumlahannya 8 kali 7, 56, dibagi 20, itu adalah 2,8. Kalau dibagi 2 aja, 28, bagi 20, 2,8. Jadi, ini 41, 42,3. Interpretasinya 50% umur pelanggan alfa unggul, 50% ya. Umur pelanggan 50% dari data pelanggan alfa unggul ini adalah berumur lebih rendah dari 42,3 tahun. Maksudnya 50% dari data ini umurnya adalah lebih kecil dari 42,3 tahun. Ini apa betul ya itu? Yang ini karena 20 data di sini sebenarnya enggak terlihat di sini di mana aja lokasinya. 41-nya berapa orang, 42-nya berapa orang, 45-nya berapa orang, ini tidak terlihat di sini. Jadi dia ambil nilai tengah ya, kira-kira 40, 47, 87 itu 87, 43,5 kira-kira di sini. Kira-kira 20 ini 43 nilainya diestimasi 20 karena di sini nggak terlihat. Catatan, ukuran persentil jarang jika ada pada soal-soal ujian, tetapi sangat populer dalam dunia nyata. Ya, saya mengajar statistik selama 17 tahun, rasanya belum pernah mengeluarkan soal persentil ini karena banyak ukuran-ukuran statistik lain yang lebih menarik untuk disajikan. Tapi dalam dunia nyata, persentil ini sangat penting, terutama untuk data-data besar. Data Susenas, kalau di Indonesia misalnya itu, pengolahannya, penyajiannya dalam bentuk persentil. Data Susenas mengenai penghasilan misalnya, atau jumlah penduduk, pekerjaan. Tapi jarang kita melihat data Susenas itu yang disajikan dalam bentuk baik desil maupun kuartil, apalagi persentil. Ini saya ketemu data dari Australia, ini seperti ini, kira-kira coba kita kecilkan dikit lagi. Ini membesar malah. Ini kecil. Ini kecil seperti ini supaya nggak tertutup di gambar ini. Ini nih data dari mean income per week, rata pendapatan per minggu dari berapa orang.
jumlah sampelnya. Nggak terlihat di sini. Ya, ini dibandingkan tahun 2007, 2008 dengan 2015, 2016. 2007, 2008-nya yang gelap, ini yang biru ini, 2015, 16-nya. Jadi kalau kita membaca tabel persentil dari Biro Tenaga Kerja Australia ini, 10 persentil pertama, maksudnya 10% dari tenaga kerja di Australia itu di tahun 2007-2008 berpenghasilan mungkin sekitar 800 dolar per minggu, ya, sekitar 800 di sini. Untuk tahun 2015 dan 2016 naik, ya, mungkin naik 10 atau berapa, nggak begitu jelas. Sedangkan untuk persentil 20 persentil ke 20 atau 20% tenaga kerja Australia itu berpenghasilan, ada 20% tenaga kerja Australia yang berpenghasilan ini tepat ya, 500 dolar per minggu untuk tahun 2007-2008. Dan 2015-2016 naik sedikit, mungkin 510 atau 505 dan seterusnya. Nah, mediannya di sini persentil ke-50, persentil ke-50 itu mungkin sekitar 700 dolar di sini. Ada 50% tenaga kerja Australia yang berpenghasilan lebih kecil dari, kata lebih kecil ini penting, lebih kecil dari angka ini. Kalau angka ini 700 dolar per minggu. Dan ini yang 90 persentil ke 90% tenaga kerja Australia di tahun 2007-2008 berpenghasilan ini lebih kecil mungkin dari 1.600 dolar per minggu. Lebih kecil. Jadi semuanya termasuk ini. Ini di tahun 2016 terus naik ya, mungkin sekitar 1.650. Atau dengan kata lain 90% tenaga kerja Australia berpenghasilan lebih kecil dari 1.600 atau 1.700 per minggu. Atau dengan kata lain 10% tenaga kerja Australia itu berpenghasilan lebih besar dari 1.700 atau 1.700. Demikian kira-kira KPATM Tour dari ukuran persentil statistik. Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih banyak.